saksikan bersama prosesi pecah kendi. Oke, halo semuanya, selamat siang. Aku ucapkan dari Stasiun Ketapang, Banyuwangi. Hari ini tanggal 2 Mei, jam 12 berapa ini? 12.47. Aku barusan turun dari kereta api Probowangi dari Jember ke sini untuk mencoba perjalanan perdana. Perjalanan pertama kali kereta api baru, yakni kereta api Sangkuriang yang melayani rute dari Ketapang menuju ke Bandung PP. Ini spesial banget karena yang aku naiki ini tuh perjalanan perdana dari timur atau dari arah Ketapang. Sebelumnya kereta api Sangkuriang ini sudah mulai beroperasi, maksudnya itu mulai kemarin teman-teman, dari tanggal 1 itu perdana dari Bandung, dan dia sampai Ketapang Banyuwangi itu tadi pagi sekitar jam 6. Dan sebentar lagi sekitar jam 3 sore kereta api Sangkuriang akan kembali menuju ke Bandung. Dan jam 3 sore inilah tanggal 2 Mei akan menjadi perjalanan perdana dari kereta api Sangkuriang dari arah Ketapang menuju ke Bandung. Ini merupakan momen yang cukup bersejarah ya. Karena yang pertama, kereta api Sangkuriang adalah kereta api pertama yang menghubungkan antara Daop 9 Jember, terkhusus daerah Ketapang, Banyuwangi, menuju ke Bandung langsung direct. Lalu yang kedua, kereta api Sangkuriang ini merangkaikan kelas kompartemen suites. Ya, jadi kalian tidak salah dengar. Kalau kompartemen suites biasanya itu dirangkaikan di kereta-kereta unggulan, kereta-kereta Argo seperti Argo Semeru, Argo Bromo Anggrek yang notabene kelasnya full eksekutif. Khusus on kereta api Sangkuriang, kereta kompartemen suites dirangkaikan di kelas campuran. Jadi kereta api Sangkuriang ini melayani dua kelas reguler. Dua apa tiga ya? Tiga kelas, yakni yang pertama ekonomi premium, lalu juga ada kereta kelas eksekutif, dan yang paling tinggi adalah kereta kelas kompartemen suites. Untuk armadanya sendiri, kereta api Sangkuriang saat ini masih menggunakan stainless steel gen pertama ya. Dan hari ini aku akan naik di kereta kelas eksekutifnya. Mumpung masih harga promo lah ya, promo peluncuran dari Ketapang ke Jember di kelas eksekutif aku dapat seharga Rp150.000. Dan saat ini di stasiun Ketapang ini sudah mulai rame ya dengan konten kreator lain. Terus juga beberapa staff dari PT Kereta Api Indonesia juga sudah mulai datang ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Padahal sekarang ini masih jam 1 kurang. Sedangkan Sangkuriang itu akan diberangkatkan sekitar jam 3 sore. Dan di dalam situ tadi, di area peron keberangkatan di dalam, itu sudah mulai disiapkan teman-teman beberapa stage untuk seremonial keberangkatan perdana kereta api Sangkuriang dari arah Ketapang menuju ke Bandung. Yang artinya kemungkinan besar ini akan ada beberapa tamu undangan, entah itu dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi atau dari direksi PT Kereta Api Indonesia. Ini suasana di sini cukup ramai ya, dan ini adalah tampak baru, wajah baru stasiun Ketapang Banyuwangi pasca renovasi. Stasiun Ketapang sudah glow up, sudah direnovasi sedemikian rupa, dan sudah kelihatan ya bangunannya ini lebih modern, lebih estetik, dan lebih tertata. Oke, langsung aja kita masuk ke ruang tunggu, kita cetak tiket. Karena perjalanan kereta api Sangkuriang masih cukup lama ya. Ini juga ada karangan bunga. Kita lihat ya. Selamat dan sukses atas peluncuran kereta api Sangkuriang kompartemen Ketapang Bandung. Semoga semakin banyak yang bisa merasakan kemewahan dan kenyamanan dalam setiap perjalanannya. Dari pelanggan setia kompartemen suites Bapak Angga. Beliau ini memang bukan sembarang beliau.
Sampai dapat reward loh naik kompartemen suite saking seringnya. Ini sekarang jam 1:46 dan itu di jalur 1 sudah tersedia rangkaian kereta api Sangkuriang yang akan diberangkatkan pukul 3 sore nanti. Nah, kalau jam segini dia sudah ada di jalur keberangkatan dan sudah siap, maka 90% fix akan ada seremonial. Nah, itu di situ di peron-peronnya itu juga udah ada red carpet, teman-teman. Tapi kita belum boleh masuk ya. Karena ini sekarang masih jam 1:47. Masih sangat lama sekali untuk menuju ke keberangkatan kereta api Sangkuriang. Jam 1:49. Ini di ruang tunggu dalam. Ini ruang tunggu untuk penumpang eksekutif dan ekonomi premium ya. Ini juga udah ramai, teman-teman. Full, kursinya pun udah full. Tapi untuk kelas kompartemen suites, karena kereta api Sangkuriang ini adalah kereta pertama yang membawa kereta kelas kompartemen suites ke daerah operasi 9 Jember. Jadi di stasiun Ketapang ini masih belum ada luxury lounge yang paten seperti di Surabaya Gubeng atau di Gambir atau di stasiun Jogja. Jadi untuk penumpang kereta kompartemen suites tadi melalui announcement dipersilahkan untuk menunggu di dalam loket situ. Kalau kalian lihat ada kursi warna putih, nah di situ. Jadi mungkin ini sebagai lounge sementara ya. Sambil menunggu mungkin akan dibangun atau disediakan lounge khusus. Oke cuy, ini sudah jam 2 dan para penumpang kereta api Sangkuriang sudah dipersilahkan untuk boarding. Mantap banget, 1 jam sebelum keberangkatan. Dan ini dia rangkaian kereta api Sangkuriang. Di sini jajaran depan ini adalah rangkaian kereta eksekutif. Terus di tengah sini ada kereta makan, kemudian di belakang itu ada 3 kereta ekonomi. Kita coba ke paling depan ya, kita intip kereta kelas kompartemen suites-nya. Di sini sudah mulai banyak sekali orang-orang, entah itu undangan, entah itu penumpang, entah itu staff, mempersiapkan untuk peluncuran kereta api Sangkuriang perdana dari arah Ketapang, Banyuwangi. Jadi untuk kereta api Sangkuriang total dalam satu rangkaian itu membawa 3 kereta ekonomi premium, 4 kereta eksekutif, dan 1 kereta kompartemen suites. Jadi ini dia rangkaian eksekutif dan ini dia kereta api kompartemen suites. Wah, agak aneh ya. Biasanya aku lihat kompartemen suites ini kalau nggak di Gubeng, ya di Gubeng sih, paling sering di Gubeng, Argo Semeru. Tapi baru kali ini aku lihat kereta kompartemen suites berdinas di stasiun Ketapang atau Daop 9 Jember. Wah, mantep banget. Ini adalah kereta termewah saat ini di PT Kereta Api Indonesia. Untuk para penumpang ya, untuk kelas, maksudnya kelas yang dijual per kursi. Kompartemen suite inilah kereta termewahnya. Ini persiapan untuk disambung lokomotif dari kereta api Sangkuriang. Dan asli ini ramai banget teman-teman yang mengabadikan. Sudah tersambung. Dan untuk lokomotif dinas kereta api Sangkuriang hari ini itu CC 26 1385 di Poindo Cipinang. Loh, kok lepas lagi? Oke lah, kita balik ke sana aja karena di sini panas dan bising. Karena sini ada kereta pembangkit. Nah, jadi kalau di depan itu jajaran kereta eksekutif dan kompartemen suites, maka di belakang kereta makan ini adalah jajaran kereta api kelas ekonomi premium. Jadi untuk kereta ekonomi premium yang digunakan di kereta api Sangkuriang ini menggunakan tipe yang stainless steel gen pertama. Nah, ya kayak gini. Di dalamnya itu ya kurang lebih sama kayak
ekonomi premium stainless steel Gen 1 lainnya seperti di kereta api Sancaka, Mutiara Selatan dan lain sebagainya. Eksekutifnya juga sama, stainless steel Gen pertama. Nah, itu di depan sana rame banget teman-teman. Persiapan seremonial. Oke, ini sepertinya Sangkuriang akan dilangsir, dimundurin mungkin ya, karena tadi lokomotifnya di depan sekali. Sedangkan untuk peresmiannya itu ada di tengah situ, kanopi yang sana. Nah, ini teman-teman, kereta api Sangkuriang bener dilangsir mundur. Oke, kita coba mendekat ke depan lokomotif. Lokomotif dinas kereta api Sangkuriang hari ini yang sudah dihias berbunga ya. Rumornya yang dari Bandung kemarin itu tuh polosan teman-teman, gak dihias. Untungnya yang dari Ketapang ini dihias ya. Nih ada bunga-bunganya gitu. Mantep banget. Ini dia kondisi di depan, di dekat lokomotif kereta api Sangkuriang hari ini. Ini lagi persiapan untuk prosesi ini ya, mungkin ya pecah kendi ya. Dan ini benar-benar antusiasme dari rail fans Daop 9 Jember dan daop-daop lainnya. Terus di depan situ di luar stasiun juga ada beberapa warga sekitar yang turut menonton ya. Nah ini mantep banget. Ini benar-benar first time aku ikut perjalanan perdana sebuah kereta. Walaupun di Jember waktu itu ada peresmian kereta api Pandalungan, terus perpanjangan rute Belambangan Express, peresmian kereta api Ijen Express. Aku gak datang teman-teman. Baru kali ini aku ngide buat coba ikut momen perdana sebuah kereta baru di daerah operasi 9 Jember. Yang kebetulan karena ini startnya di Ketapang, jadi bisa aku kejar. Mari kita saksikan bersama prosesi pecah kendi, di mana ini adalah salah satu tradisi adat Jawa yang melambangkan pembukaan pintu rezeki. Baiklah para hadirin, mari bersama-sama kita hitung mundur dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan yang mulia. Baik, dengan ucapan kendi 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Rangkaian kereta api Sangkuriang terlebih dahulu. Oke, ini kita sudah melewati proses pecah kendi. Jadi sekarang mari kita menuju ke dalam kereta. Barusan sudah diresmikan oleh Ibu Bupati dari Banyuwangi. Dan ini kita sekarang sama-sama menuju ke kereta masing-masing. Hari ini aku akan duduk di eksekutif 4 teman-teman. Kita menuju ke eksekutif 4. 6A. Oke, lewat sini aja. Ya Allah. Oke, aku duduk di sini, kursi nomor 6A. Oke, jadi ini aku sudah
di kursiku eksekutif 4 nomor 6A. Dan seperti inilah bentuk interior dari kereta api Sangkuriang kelas eksekutif yang menggunakan seri stainless steel gen pertama atau tahun 2018-2019. Kebetulan hari ini aku dapat armada K1018152 yang artinya kereta eksekutif tahun 2018 urutan yang ke 152. Kemudian untuk fasilitasnya seperti biasa pada umumnya kereta eksekutif stainless steel can pertama. Di bawah sini ada footrest. Kemudian di dalam sini ini ada meja makan yang bisa kalian pakai untuk makan atau untuk kerja, untuk ya segala sesuatu yang membutuhkan meja lah. Tapi ini nggak bisa lebih dari 3 kilo ya bobotnya. Jadi maksimal apa yang kalian tampung di meja makan ini beratnya maksimal 3 kg. Terus kemudian di sini ini ada tombol untuk reclining seat atau merebahkan kursi. Selain itu di bawah situ itu ada juga tuas untuk merevolving atau memutar balik arah kursi. Terus di bagian sini di atas ini ada lampu baca. Nah, terus di sini ada tirai seperti biasa, tirainya yang model roller blind. Lalu karena ini gen 1, jadi untuk pintu yang ada di bordes ataupun pintu yang ada di luar itu masih manual ya, masih pakai tuas, belum ditombol seperti new generation. Tapi untuk kapasitas, kelas eksekutif ini memiliki kapasitas 50 kursi dengan formasi yaitu 22 atau AB dan CD. Jadi begitu. Oke, ini sekarang jam 3 kurang. Kita menunggu keberangkatan dari Bupati Banyuwangi. Oke, ini jam 3 tepat kereta api Sangkuriang diberangkatkan dari stasiun Ketapang, Banyuwangi. Oh iya. Jadi ini penumpang kereta api Sangkuriang karena perjalanan perdana diberikan souvenir atau bingkisan. Kita coba lihat ya apa isinya. Wow, tumbler. Wih, mantep banget. Ini jadwalnya kereta Sangkuriang. Nih. Nah, di sini ada tumbler. Ini tumblernya Akses BKI. Mantap banget. Seperti biasa ya, penumpang di hari perdana atau perjalanan perdana itu biasanya akan mendapatkan bingkisan. Terima kasih PT KAI. Oke, ini kita sekarang sudah tiba di stasiun Banyuwangi Kota, pusat keramaiannya di Banyuwangi ini. Wow, mantap banget. Tuh. Wah.
uniknya teman-teman, kereta api Sangkuriang ini di rute Jember Ketapang cuma berhenti 2 stasiun. Jadi dari Ketapang dia pemberhentian pertama di Banyuwangi Kota, terus Rogo Jampi bablas, Temuguru bablas, berhenti lagi di Kali Style. Setelah Kali Style, Kali Baru bablas, Kalisat juga bablas dan langsung ke Jember. Jadi dia cuma berhenti di Banyuwangi Kota, Kali Style, dan Jember kalau cuma rute Ketapang Jember atau sebaliknya. Mantep banget ini, serasa kereta Argo ini. Nah ini dia menu spesial untuk hari perdana kereta api Sangkuriang berangkat dari Ketapang Banyuwangi. Ini aku udah pesen nasi tempong bokwah, sama ini juga ada tahu walik. 2 makanan ini teman-teman, ini merupakan makanan atau camilan khas di Banyuwangi. Sego tempong atau nasi tempong ini khas Banyuwangi, begitu pula dengan tahu walik. Jadi mantep banget. Ini spesial hari perdana atau hari pertama kereta api Sangkuriang beroperasi dari Banyuwangi per tanggal 2 Mei. Tapi kurang tahu ya, menu ini hanya memang untuk perdana saja atau akan seterusnya. Tapi kalau kata Mbak Praminya tadi, ini menu perdana. Tapi mungkin buat kalian yang naik Sangkuriang di hari-hari selanjutnya, silahkan komen ya. Apakah 2 menu ini spesial hari perdana atau memang reguler setiap hari? Mantap banget. Nah ini dia teman-teman, isi dari nasi tempong spesial dari Mbok Wah hari ini. Ini ada nasi, di sini ada sambal tempong. Ini sambal tempong. Terus di sini ada kolopan atau ya sayur rebus-rebusan lah. Terus di sini ada ayam. Di sini ada tahu dan tempe. Nah ini untuk tahu waliknya. Jadi beginilah rupa menu spesial untuk hari perdana kereta api Sangkuriang beroperasi. Oke, ini jam 3:19 kereta api Sangkuriang kembali melanjutkan perjalanannya berangkat dari stasiun Banyuwangi Kota. Dan di sini kita bertemu dengan kereta api Mutiara Timur dari Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Nah, seperti biasa ya teman-teman, untuk kereta New Generation kereta Stainless Steel Gen 1 ini letak toiletnya itu hanya ada di salah satu sisi rangkaian, yaitu dekat dengan kursi nomor besar, atau kalau eksekutif itu dekat dengan kursi nomor 13. Dan untuk toilet pria dan wanita ini dibedakan. Toilet pria stripnya warna biru, kalau toilet wanita stripnya warna pink. Dan yang membedakan di sini, yang spesial di rangkaian kereta Sangkuriang, ini sambungannya sudah memakai tipe yang akordeon teman-teman, bukan yang sambungan karet. Padahal biasanya untuk kereta Stainless Steel Gen 1 seperti ini, itu umumnya masih menggunakan sambungan karet. Tapi ini sudah dimodifikasi menggunakan sambungan akordeon, layaknya kereta New Generation Stainless Steel. Kalau gini ini kemungkinan bekasnya kereta apa ya? Yang depo Bandung, tapi pakai akordeon. Setauku itu Gajayana dulu pakai akordeon, tapi dia depo Malang. Taksaka itu juga pakai akordeon, tapi dia depo Jogja. Nah, mungkin buat kalian yang tahu kereta apa nih yang pakai akordeon, apakah ini bekasnya Argo Wilis? Oke, langsung aja kita kembali. Oke, ini jam 3:47. Kita telah tiba dan berhenti di stasiun Kali Style. Ini merupakan stasiun pemberhentian kedua kalau dari Banyuwangi Kota atau dari Ketapang. Dan setelah Kali Style ini kita nggak akan berhenti lagi sampai nanti di Jember. Jadi Kali Baru dan Kalisat yang biasanya kereta-kereta itu berhenti bablas teman-teman. Jadi ini pemberhentian terakhir sebelum stasiun Jember. Mantep banget ya bang. Serasa kereta Argo ini mah. Dan penumpangnya juga lumayan ya, lumayan rame. Ternyata kita di sini bersilang guys dengan sebuah kereta. Ini sepertinya kereta api lokal, kereta Pandanwangi dari Jember ke Ketapang. Oke, jam 3:51 kereta api Sangkuriang berangkat dari stasiun Kali Style.
Dan seperti yang aku bilang, sebentar lagi kita akan langsung bablas sampai ke Jember. Kita coba ngintip ke kereta makan dan ekonomi premium ya. Berhubung eksekutif 4 ini merupakan kereta yang paling dekat dengan kereta makan sekaligus pembatas kelas eksekutif dan ekonomi premium. Wow. Wow, ramai sekali. Sini nggak ada menu ayam kesrut kan? Nah ini dia teman-teman untuk kereta kelas ekonominya, yakni ekonomi premium yang berkapasitas 80 tempat duduk. Jadi seperti ini bentukannya ya, standarnya kereta ekonomi stainless steel gen pertama lah. Dan ternyata di sini pembatas sambungan keretanya masih yang karet. Tuh, beda kan sama eksekutif yang di depan tadi. Yang di ini versi originalnya kereta stainless steel gen 1. Kalau yang akordeon kayak yang di eksekutif tadi itu sudah modifikasi. Tapi tentu yang akordeon itu lebih bagus ya kegedapan suaranya karena dia lebih rapat. Nah, ini kereta makannya. Di sini ada ruang kru. Di sini juga ada musola. Jadi buat kalian yang mau sholat beribadah di tengah perjalanan, kalian bisa memanfaatkan musola ini. Ini juga ada alas kaki untuk wudhu yang sudah disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Ini asli kereta makan, rame banget teman-teman. Ini teman-teman untuk peta rute perjalanan dari kereta api Sangkuriang. Ini kalau dari Ketapang yang kita tadi, dia berhenti di Banyuwangi Kota, Kalistail. Dari Kalistail dia langsung ke Jember. Setelah dari Jember dia Tanggul, Jatiroto, Klakah dia melintas langsung, Probolinggo, lalu ke Grati, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Surabaya, Gubeng, Mojokerto, Jombang, Kertosono, Caruban, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kroya, Jeruk Legi, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, Stasiun Leles, dan Stasiun Bandung sebagai tujuan akhirnya. Oke, jadi ini dia informasi mengenai kereta api Sangkuriang. Kereta api Sangkuriang ini melayani rute dari Ketapang, Bandung PP dan melayani 3 kelas. Yang pertama ini ada kelas ekonomi. Ekonominya ini menggunakan ekonomi premium ya teman-teman, seperti yang sudah kalian lihat tadi. Dan untuk tarif full tripnya dari Ketapang menuju ke Bandung, di kelas ekonomi ini tarifnya mulai 450.000. Terus yang kedua ini ada kelas eksekutif yang saya naiki sekarang. Untuk harga full trip, kelas eksekutif dikenakan harga 700.000. Kemudian yang paling tinggi, paling mewah yakni kereta kelas suite class kompartemen. Yang untuk full tripnya
itu harganya 2.250.000 teman-teman. Tapi untuk harga ini tentu bisa berubah sewaktu-waktu ya, menyesuaikan hari keberangkatan. Kadang kalau weekend atau high season seperti Natal, Tahun Baru, Lebaran, long weekend, tarif ini tuh bisa naik. Jadi yang tertera di sini tuh adalah tarif batas bawahnya atau TBB atau tarif termurahnya. Terus untuk jadwal, ini dia kereta api Sangkuriang berangkat dari stasiun Bandung jam 14.45, kemudian tiba di stasiun Ketapang jam 6.25 dengan nomor perjalanan 7044A. Terus yang dari Ketapang ke Bandung, dia dari Ketapang berangkat jam 3 sore, kemudian sampai di Bandung jam setengah 9 pagi dengan nomor perjalanan 7043A. Nih tanggal beroperasinya nih. Yang dari Bandung sudah mulai tanggal 1 Mei kemarin, dan yang dari Ketapang per tanggal 2 Mei hari ini. Ini kalau kalian mau lihat jadwal lengkapnya, nanti aku kasih fotonya aja kali ya, biar lebih jelas. Ya kurang lebih beginilah. Oke, jadi berhubung ini sebentar lagi sudah persiapan stasiun Jember ya, kurang lebih setengah jam lagi. Seperti biasa aku akan mereview kembali tentang rangkaian ini. Dan di kereta api Sangkuriang pada perjalanan perdana kali ini, aku duduk di eksekutif 4 dengan nomor sarana K118-152. Untuk rangkaian ini, secara kualitas rangkaian ini mantep banget teman-teman. Tergolongnya oke. Yang pertama, dia kedap untuk hitungannya peta di sini, kereta ini tuh kedap. Kenapa? Karena sambungannya seperti yang tadi kita review, itu adalah sambungan akordeon yang mana itu lebih rapat dan lebih meredam suara dari luar. Terus yang kedua, untuk kestabilan rangkaian ini juga oke. Gak begitu goyang, gak begitu gemblodak. Terus yang ketiga, untuk pengaturan suhu AC di dalam kabin ini juga oke, pas, gak begitu dingin juga gak begitu panas. Dan untuk okupansi penumpang di perjalanan perdana dari Ketapang hari ini, di eksekutif 4 ini hampir terisi semua ya, dari Ketapang ke Jember. Tapi kalau dari Ketapang ke Bandung, sepertinya ini sudah terisi 100% teman-teman, karena banyak temanku yang ngabari kalau Sangkuriang ini udah full dari Ketapang ke Bandungnya. Cuma karena saya udah turunnya di Jember doang, jadi okupansinya masih ya sisa beberapa kursi lah. But overall udah lumayan oke sih buat ukuran kereta baru ya, dengan okupansi yang cukup rame ini. Oh iya, untuk harga, mesti lupa. Yang tadi aku sebutkan pakai brosur, itu kan harga full tripnya. Nah, untuk harga dari Ketapang ke Jember atau Jember ke Ketapang, ya sebaliknya rute itulah. Itu tuh di kelas eksekutif harganya 150.000
tanggal 2 Mei ya, nggak tahu kalau hari-hari lainnya apakah ini masih promo atau sudah tarif reguler 150.000 itu. Terus untuk di kelas ekonomi premiumnya itu mulai dari 100.000. Tersedia juga di kelas kompartemen suites buat kalian yang gabut dari Banyuwangi ke Jember mau naik kompartemen suites, itu bisa dengan membayar harga 1.500.000 untuk periode perdana ini ya. Kurang tahu kalau nanti sudah jalan reguler apakah tarifnya masih akan segitu atau ini tarif promo. Jadi tarif kereta itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Oke, jadi gitu dulu. Ini kita persiapan melintas langsung di stasiun Kalisat. Setelah Kalisat, kita akan langsung tiba di Jember. Nah, terus soal jam ini. Jam keberangkatan dan kedatangan kereta api Sangkuriang, menurutku ini pas banget ya. Oke banget lah. Dia dari Bandung jam 2:45, yang mana itu pasti sudah lewat dari jam check out hotel, tapi nggak terlalu jauh. Jadi buat kalian yang udah check out jam 12 dari Bandung, itu nggak ngemper terlalu lama lah. Tapi kalian juga nggak perlu extend sehari lagi buat ngepasin sama jadwalnya ini. Itu ya oke. Terus untuk sampai di Ketapang Banyuwanginya, dia ini jam 6:52 atau jam 7 kurang. Jadi buat kalian yang masih mau lanjut ke Bali, ini jamnya oke banget. Jam 7 kalian sampai langsung nyebrang, dan estimasi sampai di Balinya itu juga pas kurang lebih ya jam 1 jam 2 lah, pas dengan jam check-in hotel. Ataupun kalian yang stop di Banyuwangi atau berlibur di Banyuwangi, jam ini juga oke, nggak begitu pagi, dia nggak subuh-subuh banget kayak Belambangan Express. Mataharinya sudah ada dan ya udah mulai rame lah jam 7. Terus dia dari Ketapang dia jam 3 sore. Sama seperti yang tadi, ini nggak begitu jauh dari jam check out hotel. Jadi buat kalian yang menginap di Banyuwangi atau dari Bali, ini masih oke lah. Nggak harus ngemper lama di stasiun setelah jam check out. Terus kemudian dia sampai Bandung itu jam 8:30 pagi. Jadi buat kalian yang habis dari Banyuwangi atau dari Banyuwangi mau berlibur ke Bandung, dari Jember mau berlibur ke Bandung, jam 8:30 ini kalian sudah bisa langsung explore. Karena 8:30 ini kan sudah tergolong pagi menjelang siang lah, udah ada kotanya udah hidup lah. Jadi kalian bisa langsung explore kota Bandung. Ya ini bagiku menguntungkan sekali ya dengan adanya kereta api Sangkuriang ini. Karena zamanku waktu ke Bandung Juli kemarin dari Jember itu harus oper di Surabaya atau enggak di Malang. Jadi dari Jember ke Surabaya itu bisa lanjut Mutiara Selatan kayak aku kemarin, atau kalau lewat Malang itu pakai Malabar. Jadi dengan adanya kereta api Sangkuriang ini, buat kalian yang dari Jember, Banyuwangi dan sekitarnya mau ke Bandung, atau orang Bandung yang mau ke Jember dan Banyuwangi, ini udah enak banget, sudah direct. Sekali duduk kalian sudah sampai. Kalau dulu harus transit atau oper pindah kereta ya. Jadi menghemat tenaga yang pertama, yang kedua juga menghemat uang. Karena dengan adanya kereta direct kita cuma perlu beli 1 tiket aja. Sedangkan kalau oper-operan kan kita harus beli 2 tiket, yang mana kadang itu bisa lebih menguras biaya. Jadi gitu. Mantap banget Sangkuriang ini. Tolong foto aja itu. Ada stasiun Kalisat. Kalisat persiapan stasiun. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jember. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jember,
siapkan diri Anda, periksa dan tunggu kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti demi sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke, jam 5:07 kereta api Sangkuriang telah tiba di tujuan saya, yaitu stasiun Jember. Asli bener-bener pengalaman perdana bersama kereta api Sangkuriang kali ini mantep banget. Baru kali ini aku ngerasain yang namanya ikut perjalanan perdana. Dan ternyata yang turun di Jember ini juga lumayan banyak teman-teman. Dari Banyuwangi turun di Jember. Rata-rata ini nih, apa namanya, stafnya KAI, terus beberapa tamu undangan. Dan sebentar lagi kereta api Sangkuriang akan melanjutkan perjalanannya hingga tujuan akhir di stasiun Bandung. Semoga selamat sampai tujuan, karena ini Bandung masih jauh banget. Bayangin, kereta ini tuh baru sampai Bandung besok pagi jam 8:30. Oke deh, mungkin segitu dulu ya untuk video perdana kereta api Sangkuriang kali ini. Semoga kereta api Sangkuriang bisa awet, terus penumpangnya rame, dan selamat sampai di tujuan. Sekian, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai di ujung video, akhir video kali ini. Sampai jumpa di video trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.